Bapa kami yang bertata di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, Tuhan. Tuhan, kami juga berterima kasih untuk tadi malam, Tuhan. Kami telah beristirahat dengan nyenyak, Tuhan, dan kami boleh bangun kembali pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, renungan Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap hati kami, biarlah kami bisa mendengarkan dengan baik, Tuhan, dan juga kami bisa melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk kasih setia-Mu, Engkau telah menyertai kami, Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami alaskan doa kami ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom teman-teman, untuk pada pagi hari ini saya mengambil tema renungan yaitu berani mengakui pelanggarannya. Saya ambil di kitab Amsal pasal yang ke-28 ayat ke-13 sampai dengan 14. Mari kita baca bersama-sama. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Di ayat 13 dikatakan siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Jadi di sini diartikan kalau kita melakukan kesalahan disengaja, tapi kita tidak mau mengakui kesalahan itu, kesalahan yang telah kita perbuat, itu juga bakal jadi sesuatu yang gak baik untuk kita. Semisal bisa kita tidak mengakui kesalahan nih, bakal bisa kita menutupi kesalahan itu dengan kebohongan, beribu kebohongan lainnya gitu. Kita menutupi kesalahan ini dengan beribu kebohongan, jadi kan makin nambah dosa gitu kan. Jadi kalau semisal kita memiliki kesalahan, sebaiknya kita introspeksi diri dulu, kita sadari apa kesalahan kita, lalu kita perbaiki. Terus dikatakan, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Di sini dikatakan, kalau kita meninggalkan sesuatu yang buruk seperti tadi, tidak mau mengakui kesalahannya, atau tidak mau mengakui pelanggarannya, itu bakal, kayak tadi saya bilang, dia bakal terus-terusan berbohong untuk menutupi pelanggarannya lainnya. Terus kalau kita bisa meninggalkan itu semua, kita tuh bisa diterima sama Tuhan. Jadi orang juga, mungkin kita melakukan kesalahan dan orang lain itu kecewa. Orang lain tuh bakal ngasih kesempatan kedua, tapi tidak seperti sama persis dengan awal. Karena kepercayaan yang orang berikan itu mungkin bisa jadi cuma sekali gitu. Mungkin kalau 2 kali, tapi beda gitu. Maksudnya rasanya tuh udah beda. Karena kalau sudah dikasih kepercayaan tapi disalah perbuatkan, itu orang lain bakal mikir kalau orang ini tidak dapat dipercaya gitu. Tapi kalau kita bisa mengakui kesalahan yang kita perbuat, orang itu bisa memaafkan kita, dan mungkin bisa dimulai dari awal lagi, kita bisa diterima lagi. Cuman mungkin karena ada celah, kita nggak bisa diterima seutuhnya gitu. Tapi pasti orang bakal baik sama kita kalau kita bisa mengakui dan meminta maaf untuk kesalahan apa yang kita perbuat. Dan di ayat yang ke-11 mengatakan, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan diartikan sebagai, wah aku takut sama Tuhan karena gini. Aku takut masuk neraka gitu. Aku takut kalau aku nggak melayani Tuhan, aku bakal masuk neraka. Tapi di sini dikatakan berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu seperti kita menaati perintah Tuhan. Kita tahu isi firman Tuhan, apa yang kita perbuat itu harus sesuai dengan firman Tuhan, dan kita bisa melakukan sesuatu dengan baik, dengan tidak ceroboh, tidak melakukan kesalahan. Kalau bisa, ya itu tadi, kita tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Dan takut akan Tuhan seperti yang di ayat 13 dikatakan,
Kalau kita takut akan Tuhan, pasti kalau kita memiliki kesalahan kepada orang lain, kita tuh bakal meminta maaf, introspeksi diri, menyadari diri kita. Kalau bisa dibilang ngaca gitu kan ya. Dan kita bisa perbaiki diri kita, mana sih yang salah dari diri kita gitu, kita bisa perbaiki. Dan di sini dikatakan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Orang yang mengeraskan hatinya seperti tadi, kita nggak mau mengakui kesalahan kita. Kita masih pikir kalau enggak, aku nih benar, aku tuh nggak salah gitu. Itu kan egois ya, udah mengeraskan hatinya, udah mau pengen yang benar sendiri. Padahal kalau dilihat dari sisi yang lain, sisi yang berbeda dari sudut pandang dia, itu dia salah gitu. Kadang orang lihat dari satu sisi pandang gitu, dari pandangan dia sendiri. Oh, yang saya lakukan ini benar kok, baik buat diri saya. Tapi kadang itu nggak baik buat diri orang lain. Kalau bisa, kita bisanya melakukan sesuatu yang bisa tidak merugikan orang lain gitu. Dan semisal kalau kita tanpa sengaja merugikan orang lain, ya kita harus sadar kalau kita sudah melakukan kesalahan dan kita harus berani mengakui kesalahan itu. Janganlah kita tutupi permasalahan itu, tutupi kesalahan itu dengan beribu-ribu kebohongan gitu. Itu bakal mengakibatkan kita repot sendiri gitu. Kayak udah melakukan kesalahan, kita tutupi lagi dengan kebohongan. Itu bakal jadi sesuatu yang bikin rumit nanti. Jadi pesan dalam firman Tuhan ini adalah, tetaplah berkata jujur walaupun kejujuran itu kadang gak enak gitu ya guys. Kadang kan kita melakukan kesalahan, kita udah pikir panjang, tapi kita tetap gak tahu kenapa bisa melakukan kesalahan seperti itu. Yang utama adalah kita harus sadar, introspeksi diri, dan kalau bisa kita bakal harus memperbaiki diri. Itu harus sih, kita memperbaiki diri, kita tahu apa salah kita, jangan sampai kita ulangin kesalahan itu lagi. Dan kita harus menerima kalau semisal itu kesalahan kita. Jangan kita tutupi atau kita sembunyikan kesalahan itu. Dan kita harus senantiasa berkata jujur kepada semua orang gitu, tentang apa yang kita lakukan, apa kesalahan kita. Yang harusnya adalah kita meminta maaf, bukannya kita menutupi kesalahan itu. Jadi intinya kita sebagai umat Tuhan Yesus gitu, sebagai anak terang, anak Allah, anak yang hebat, kita harus senantiasa berkata jujur, berani mengakui setiap kesalahan yang telah kita perbuat dan bertanggung jawab. Karena kita sudah tahu apa yang kita lakukan itu bakal menimbulkan resiko-resiko tertentu. Jadi kita harus paham konsekuensinya nanti, apa yang harus kita pertanggungjawabkan. Oke teman-teman, terima kasih. Inilah renungan pada pagi hari ini. Kalau semisal ada salah kata dari saya, mohon maaf. Dan kalau berisik, mohon maaf juga. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami telah mendengarkan sedikit dari renungan hari ini, Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar hari ini bisa menjadi kekuatan dan pedoman dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan, Kau ajari setiap kami mengerti bahwa kami memiliki Tuhan di dalam kehidupan kami. Jadi biarlah apa yang kami lakukan, Tuhan, sesuai dengan perintah-Mu. Tuhan, Kau juga berkati hari ini kami akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan. Kiranya Kau sertai, Tuhan, dari awal sampai akhirnya, Tuhan. Biarlah apa yang kami rencanakan pada hari ini, apa yang kami lakukan pada hari ini, Tuhan, Engkau bantu, Engkau buat berhasil, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.